kabarnya? Luar biasa. Oke, adik-adik, kalau hari Minggu biasanya kalian kemana ya? Ada yang jalan-jalan? Oh iya, ada yang pergi ke rumah Popo, ke rumah saudara, ke rumah kakek nenek. Oh, ada juga yang tinggal di rumah, kan COVID Kak Ermin. Oh iya, ingat adik-adik, kalau kita mau pergi kemanapun, kita harus pakai masker, jaga prokesnya ya. Dan ingat juga, di hari Minggu kalau kalian mau pergi jalan-jalan, harus ibadah terlebih dulu ya. Jangan lupa ibadah dulu, baru kita jalan-jalan. Nah adik-adik, sekarang Kak Ermin mau teman kalian semuanya beribadah. Ayo kita beribadah dan semuanya duduk di depan kamera dengan manis, sikap yang terbaik. Kak Ermin tunggu semuanya ya, sikapnya yang baik, duduk yang manis, tidak ada yang jalan-jalan. Kita beribadah, kita tidak menonton, kita memberikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh. Kalau kita memuji Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita diberkati. Karena tahu adik-adik, Tuhan itu beserta kita. Dia melihat siapa yang sungguh-sungguh pasti terima berkat dengan sempurna. Siapa yang mau terima berkat Tuhan? Wow, banyak sekali yang angkat tangan. Oke, sekarang kita mau berdoa terlebih dulu. Berikan sikap yang terbaik, lipat tangannya. Ayo semuanya lipat tangannya. Iya, Kak Ermin tunggu nih. Oke, lipat tangan semuanya. Sudah. Dan tutup matanya, buka suaranya untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami semua sehat. Kami mau beribadah. Dan kami mau memberikan sikap yang terbaik, hati yang sungguh-sungguh, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati kami, berkati ibadah ini, mulai awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, keren. Semuanya udah sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus bangga, Tuhan Yesus senang. Buat anaknya yang sungguh-sungguh, berkatnya berlimpah. Haleluya. Nah adik-adik, kalau kita mau lanjutin ke ibadah, Kak Ermin mau ajak kalian sedikit main-main dulu dengan sesuatu. Nah, kira-kira main apa? Oke, Kak Ermin mau tanya dulu sebelum kita main-main. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Wow, angkat tangan semuanya. Hampir semuanya udah pernah pergi ke pantai. Kalau naik kapal? Wow, juga hampir semuanya udah pernah naik kapal. Takut nggak adik-adik naik kapal? Takut tenggelam nggak? Takut kejebur nggak? Wah, nggak takut. Berani semua ya anak Tuhan. Iya, kalau naik kapal harus hati-hati. Jangan di pinggir, harus hati-hati di tengah. Tidak boleh main-main di pinggir kapal. Nanti bisa kejebur juga kalau kita nggak hati-hati. Nah adik-adik, kalau naik kapal seru nggak adik-adik? Wow, seru ya. Kadang ada ikan dari dalam laut lompat. Iya, kadang ada burung ambil ikan, makan ikan adik-adik. Pernah lihat nggak? Kami pernah lihat. Kami pernah naik kapal. Kami juga pernah lihat ada ikan lompat, ada burung makan ikan langsung dari laut.
Wah, keren deh. Dan juga Kak Emin lihat pemandangan yang bagus. Ada pulau jauh di sana, semuanya terlihat kecil. Wah, keren deh kalau kita bisa menikmati ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, kalian mau ambil dulu ya air lautnya. Oh, air laut Kak Emin. Gimana bisa bawa laut di depan adik-adik? Iya, tunggu dulu. Nah, iya ini dia adik-adik. Ini baskom berisi air. Nah, kita umpamakan ini adalah air laut atau lautan. Di atasnya ada apa adik-adik? Iya, kapal. Nih kapalnya warna putih. Nah, air lautnya tenang. Kita masukkan kapal ini. Taruh kapalnya di atas air laut. Wow, tenang ya adik-adik ya. Kalau kita naik kapal, kita tenang, enak adik-adik. Nih, kapalnya tenang, tidak ada badai. Apa yang terjadi adik-adik kalau kapal ini, air laut ini, ada angin kencang, ada badai, ada ombak yang besar? Apa yang terjadi? Iya, dia bisa tuh goyang-goyang. Dia bisa juga bisa juga apa adik-adik? Bergerak kencang. Nih, tadi tenang. Iya, ayo kita mau buat kapal ini lebih lagi bergoncang. Kita berikan angin badai. Caranya, kalian bantu Kak Emin ya. Tiup dari sana, Kak Emin tiup dari sini. Kita berikan angin kencang buat kapal ini. Apa yang terjadi adik-adik? Kita tiup ya. Kak Emin kasih aba-aba. Hitungan ketiga, kalian tiup sama-sama dengan Kak Emin ya. 1, 2, siap. Tiup yang kencang ya adik-adik. 3. Wow, kapalnya kemasukan air adik-adik. Wah, kapalnya udah banyak masuk air. Wah, bisa-bisa kapalnya tenggelam kalau banyak air yang masuk ke dalam kapal. Nah adik-adik, siapa yang mau naik kapal dengan badai? Kak Emin nggak mau, takut tenggelam ya. Iya, takut tenggelam. Ya adik-adik, Kak Emin jadi ingat nih, ada cerita di dalam Alkitab tentang seseorang yang naik kapal di ombang-ambing. Siapa dia? Iya, dia adalah cerita tentang Yunus. Yunus naik kapal, dia terombang-ambing, ada badai menimpa kapal itu. Karena apa? Karena Yunus tidak mengikuti jalan Tuhan. Yunus tidak mengikuti jalan Tuhan. Iya adik-adik, Yunus tidak mengikuti jalan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan badai. Mau tahu cerita selanjutnya? Yuk, kita ikutin ibadah selanjutnya. Dan sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan terlebih dulu. Let's go! Musik, ayo kita nyanyi dan nari lagu tema kita. God, you are the best. You don't make mistakes. Yeah, you don't make mistakes. And when things are a mess, you always know the way. You always know the way. You are perfect.
kita memuji dan tinggikan nama Tuhan. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja. Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Diana diberi sesuatu oleh teman Kak Diana yang baru saja pindah rumah. Siapa yang tahu Kak Diana diberi apa? Kak Diana diberi sebuah trampolin. Nah, untuk adik-adik yang belum tahu trampolin itu seperti apa, inilah dia trampolinnya. Tada! Wah, pasti menyenangkan sekali ya bisa bermain di atas trampolin ini secara bersamaan. Dan Kak Diana bisa melompat-lompat di atasnya seperti seekor kelinci. Jump, 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 jump. Wah, sepertinya akan lebih menyenangkan jika Kak Diana bisa bermain di atas trampolin ini bersama dengan teman-teman Kak Diana di sana. Tapi sepertinya itu bukan ide yang baik. No. Karena trampolin ini hanya diperuntukkan untuk satu orang saja. Ya, tidak aman apabila semua orang secara bersamaan di atas trampolin ini. Ya, seperti yang tertera di dalam peraturan ini. Mengikuti peraturan ini sepertinya sulit ya. Tapi jika kita mentaatinya, maka akan membawa kebaikan untuk kita semua. Coba bayangkan, jika secara bersamaan semua orang melompat di atas trampolin itu, apa yang akan terjadi? Mungkin saja ada orang yang terluka karena terbentur satu dengan yang lainnya. Baiklah, Kak Diana akan mengikuti peraturan ini. Dilarang melompat di atas trampolin secara bersamaan. Sama seperti cerita kita hari ini. Bagaimana seseorang harus mengikuti jalan Tuhan walaupun sepertinya sulit untuk mengikuti jalan Tuhan. Tapi mentaatinya akan jauh lebih baik. Karena jalan Tuhan itu sempurna. Jalan siapa yang sempurna? Jalan Tuhan sempurna. Yuk kita dengarkan sama-sama ceritanya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami beribadah bersama. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Sekarang saya mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman-Mu boleh kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum cerita, Kak Yudi mau nyanyi dulu. Tuhan berfirman kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus nakal sekali, tidak menurut firman-Nya. Yunus pun pergi ke kota Tarsus, maka Allah menghukumnya. Angin ribut diturunkan, Yunus pun ketakutan, lalu Yunus diceburkan. Yunus 3 hari terkurung di perut ikan. Yunus akhirnya mengikuti kehendak Tuhan. Ya, hari ini ceritanya adalah tentang Yunus. Mana dia? Katakan sama-sama ya. Hai Yunus. Yunus. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe untuk menceritakan tentang jalan Tuhan. Loh, kok malah kabur dia? Kemana dia? Hei, wah, Yunus, kemana kamu pergi? Itu jalan yang salah. Adik-adik mau membantu memanggil Yunus? Yuk sama-sama panggil ya. 1, 2, 3. Yunus. Belum datang dia. Coba sekali lagi sama-sama ya. Yunus. Nah, itu dia. Kalian tahu
Tuhan mengutus Yunus untuk ke Niniwe, tetapi Yunus nggak mau pergi ke sana. Yunus punya ide yang lain. Ia mau naik ke kapal dan berlayar jauh dari Niniwe. Pokoknya Yunus nggak mau ke Niniwe. Apakah kalian bisa membantu kakak untuk memberitahu Yunus jalan yang mana yang harus Yunus ikuti? Jalannya Yunus atau jalannya Tuhan? Ayo, semua ikuti kakak. Ikut jalan Tuhan. Sekali lagi, ikut jalan Tuhan. Tidak, ternyata Yunus tidak mengikuti jalannya Tuhan. Dia sudah naik kapal dan mulai berlayar jauh dari Niniwe. Ketika kapal itu sudah ada di tengah laut, tiba-tiba hujan lebat turun disertai angin topan dan petir menyambar-nyambar. Coba ikuti kakak. Kalau ada angin, nanti begini tangannya. Kalau hujannya makin kencang, tangannya begini. Dan hujannya makin kencang, makin kencang. Angin menyambar-nyambar, kilat menyambar-nyambar, angin bertiup kencang. Wah, semua orang ketakutan. Dan kemudian semua orang menangkap Yunus lalu melemparkannya ke laut. Ketika Yunus dilempar ke laut, hujan dan angin topan pun reda. Kemudian Tuhan mengirim ikan besar untuk menelan Yunus. Sekarang Yunus ada di perut ikan. Bau. Coba sekarang kita panggil Yunus ya. Dia ada di perut ikan. Hei Yunus. Wah, Yunusnya manyun. Yunus, kamu pikir kamu bisa lari dari jalan Tuhan? Gak bisa. Kita pikir jalan kita baik. Tapi jalan siapa yang sempurna? Jalan Tuhan. Nah, adik-adik, Yunus pun berdoa dan meminta ampun pada Tuhan. Dan kemudian mau mengikuti jalan Tuhan. Setelah Yunus selesai berdoa, Tuhan memerintahkan ikan besar itu memuntahkan Yunus ke pantai. Hehehe. Selamat datang kembali Yunus. Sekarang kamu siap mengikuti jalan Tuhan? Good job. Akhirnya adik-adik, Yunus pun pergi ke Niniwe dan membuat seluruh orang Niniwe mengikuti jalan Tuhan. Sebab jalan Tuhan yang sempurna. Ikuti kakak berkata, jalan Tuhan yang sempurna. Hei Benji. Hai. Menurut Benji, jalan siapa yang sempurna? Jalan Tuhan. Betul, jalan Tuhan yang sempurna. Nah, itu ceritanya hari ini adik-adik. Yunus tadinya nggak taat, ditelan ikan, sampai akhirnya dia taat mengikuti jalan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, tetapi Yunus nakal sekali, tidak menurut firman-Nya. Yunus pun pergi ke kota Tarsus, maka Allah menghukumnya. Angin ribut diturunkan, Yunus pun ketakutan, lalu Yunus diceburkan. Yunus 3 hari terkurung di perut ikan. Yunus akhirnya
Jangan sampai kayak Yunus masuk ke perut ikan baru mengikuti jalan Tuhan. Tapi yuk setiap hari kita mengikuti jalan Tuhan supaya hidup kita beruntung dan diberkati Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mengerti jalan yang sempurna adalah jalan Tuhan. Dan kami mau mengikuti selalu jalan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur buat firman-Mu. Amin. Nah, itulah ceritanya adik-adik. Dan semua itu adalah benar. Saat Yunus berada di dalam ikan besar, Yunus akhirnya memutuskan untuk mengikuti jalan Tuhan. Dan kita juga bisa mengikuti jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu sempurna. Jalan siapa yang sempurna? Jalan Tuhan itu sempurna. Apakah kalian mengerti? Jika kalian mengerti, katakan aku mengerti. Ya, pintar sekali. Baiklah, sekarang kalian akan mematuhi peraturan yang tadi dikatakan, bahwa dilarang melompat secara bersamaan di atas trampolin. Itulah jalan yang terbaik, sehingga aman untuk semua orang. Oke, Adiana akan lompat sekarang ya di atas trampolin yang Adiana baru saja dapatkan. Oke, sampai bertemu kembali. Jump, 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 jump. Teman-teman, hari ini aku mau kasih tahu ayat hafalan kita. Adapun Allah jalannya sempurna. 2 Samuel 22 ayat 31. Kita ulangin ya teman-teman. Adapun Allah jalannya sempurna. Kita hafalkannya ya bersama-sama. Teman-teman, skip outan yuk. Aku tunggu ya. Bye. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ermin. Wow, ceritanya keren ya adik-adik ya. Yunus tidak ikut jalan Tuhan, maunya sendiri, lalu dia dimakan ikan besar dan masuk ke dalam perut ikan. Wow, adik-adik, kita mau buat Yunus di dalam perut ikan ya. Adik-adik sediakan kertas. Nanti setelah ibadah ini kalian boleh mencoba. Kertasnya sebesar ini. Jadi ini adalah kertas sebesar A4. Tanya mama. A4 digabung jadi 1. Lalu kalian gambar lingkaran besar, piring besar, pakai piring besar, dan lingkaran kecil buat ekornya. Nah, ini Kak Erwin coba ya. Oke, nih seperti ini adik-adik. Nah, ini ya. Lingkaran besar, lingkaran kecil. Lalu kalian bisa minta tolong mama atau papa gambarin Yunusnya sekecil sini adik-adik, supaya dia bisa masuk ke perut ikan. Nah, dan kalian warnain gambar ini. Oke, setelah selesai diwarnain, digunting. Oke ya, kalian mau coba mewarnain sebentar dan digunting. Sediakan Yunusnya. Oke, dan nih Kak Emil udah jadi kasih stick adik-adik ya. Kemudian Yunusnya mana Kak Erwin? Ini dia, Yunusnya sedang berdoa di dalam perut ikan karena dia tahu dia tidak mengikuti jalan Tuhan. Lalu dia sadar, dia berdoa, bertobat, minta maaf sama Tuhan,
minta ampun. Tuhan, ampuni aku. Aku mau ikut jalan-Mu Tuhan. Karena jalan-Mu jalan yang sempurna. Jalan siapa yang sempurna adik-adik? Iya, jalan Tuhan Yesus. Lalu Yunusnya berdoa. Apa yang terjadi setelah berdoa adik-adik? Kita tiup ya Yunusnya. Adik-adik bantu Kak Emin tiup ya. Hitungan ketiga kita tiup sama-sama. 1, 2, 3. Wow, Yunusnya lompat adik-adik. Dikeluarkan Tuhan dari mulut ikan, dari dalam ikan. Nih dia, Yunusnya sudah terbebas, sudah keluar dari perut ikan. Nah adik-adik, seru ya? Iya, kalian harus ingat bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Jalan siapa yang sempurna? Jalan Tuhan Yesus sempurna. Sekali lagi, jalan siapa yang sempurna adik-adik? Iya, jalan Tuhan Yesus itu sempurna. Ikutin jalan Tuhan, jangan mau jalan sendiri, ya. Nah, adik-adik, kita udah selesai ibadah hari ini. Kita mau tutup di dalam doa. Kita mau lipat tangan. Semuanya lipat tangan dan kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar untuk mengikuti jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Dan berkat-Mu atas kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, kita udah selesai ibadah. Oh iya adik-adik, Kak Emin selalu ingatkan adik-adik untuk ikut apa? Yes, ada yang udah tahu Kids Altar, Kak Ermin Kids Altar. Iya, ingat, ikut Kids Altar adik-adik. Karena di dalam Kids Altar kita bisa belajar bersama-sama, berdoa bersama-sama, bercerita, berbagi berkat bersama-sama. Dan kita bertumbuh bersama-sama adik-adik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ingat ya, kalau kalian yang belum ikut Kids Altar, minta mama papa untuk segera daftar. Oke? Sampai jumpa, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kami sangat senang menjadi keluarga di waktu sekitar.